Halo semuanya, selamat datang di video kami. Hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan salah satu materi paling fundamental dalam ilmu komputer, yaitu sorting algorithm atau algoritma pengurutan. Fokus utama kami adalah dua algoritma tingkat lanjut yang sangat efisien, yaitu merge sort and quick sort. Kita akan membahas mulai dari konsep, analisis, hingga implementasi kodenya di bahasa C++. Sebelum masuk ke algoritma yang rumit, kita harus tahu dulu nih, apa sih sorting itu? Sederhananya, sorting adalah proses mengatur sekumpulan data di dalam array ke urutan tertentu, biasanya dari yang terkecil ke terbesar atau ascending, maupun dari yang terbesar ke terkecil atau descending. Mungkin dari teman-teman bertanya, kenapa kita harus repot-repot mengurutkan data? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, efisiensi pencarian. Data yang urut jauh lebih cepat dicari, contohnya dengan binary search. Yang kedua, memudahkan kita menganalisis data, seperti mencari nilai tertinggi atau median. Dan yang ketiga, banyak algoritma kompleks lainnya yang hanya bisa berjalan optimal jika datanya sudah rapih. Selanjutnya, konsep divide and conquer. Merge, sort, and quick sort menggunakan metode cerdas bernama divide and conquer atau pecah dan taklukkan. Tahapannya ada 3. Yang pertama divide, itu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua conquer, menyelesaikan bagian kecil tersebut. Dan yang ketiga combine, menggabungkan hasilnya kembali. Nah, metode ini jauh lebih efisien untuk data besar dibandingkan algoritma sederhana seperti bubble sort. Sekarang kita masuk ke merge sort. Apa itu merge sort? Sekarang kita bayangkan sebuah array panjang kita belah terus menjadi 2 bagian sampai tersisa hanya 1 elemen per bagian. Karena 1 elemen sudah pasti terurut, barulah kita gabungkan kembali potongan-potongan tersebut secara perlahan sambil disusun rapi. Karakteristik utamanya adalah sangat stabil dan memiliki kompleksi waktu yang konsisten. Selanjutnya kita masuk ke codingan merge sort. Teman-teman, mari kita lihat dari mana program ini mulai berjalan, yaitu dari fungsi main. Pertama, kita menyiapkan sebuah array bernama data yang isinya masih acak, yaitu 38, 27, 43, 3, 9, 82, dan 10. Lalu, kita menghitung jumlah elemennya secara otomatis menggunakan rumus size of. Setelah mencetak data yang masih acak ke layar, kita memanggil fungsi utama kita yaitu merge sort dan menyuruhnya tolong urutkan data ini dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir. Selanjutnya fungsi merge sort atau pemecah atau divide. Tampilan bagian fungsi merge sort di layar. Sekarang kita masuk ke fungsi merge sort. Disinilah konsep divide atau memecah dilakukan. Syarat utama program ini berjalan ada di kode if kiri kurang dari kanan. Artinya selama data belum pecah sampai sisa 1 angka, proses akan terus berjalan. Program akan memecah titik tengah dari array tersebut. Kemudian fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri atau rekursif secara berulang-ulang untuk terus membelah bagian kiri dan membelah bagian kanan. Setelah semuanya hancur menjadi potongan kecil 1 angka, barulah ia memanggil fungsi merge untuk menyatukan kembali. Selanjutnya kita masuk ke fungsi merge atau penggabungan. Ini adalah bagian terakhir dan paling penting, yaitu fungsi merge. Di sini kita menggabungkan kembali potongan angka tadi sampai diurutkan. Pertama, program membuat 2 array sementara kiri dan kanan, lalu menyalin data ke dalamnya agar aman saat dibandingkan. Selanjutnya adalah proses tending di dalam blok while. Program akan mengecek jika angka di keranjang kiri lebih dari yang kanan, masukkan angka kiri ke array utama. Namun, jika tidak, masukkan yang kanan. Di sini kita menggunakan trik penulisan singkat ARR dalam kurung kurawal K++ sama dengan ARR kiri kurung kurawal I++ agar kode lebih padat.
Terakhir, jika salah satu keranjang sudah habis duluan, dua blok well yang ada di paling bawah bertugas menyapu bersih sisa angka dan memasukkan langsung ke bagian belakang array utama. Setelah fungsi merge selesai bekerja, program akan kembali ke fungsi main dan mencetak hasil ke layar. Data yang tadinya acak sekarang sudah tersusun rapi dari terkecil ke terbesar. Begitulah cara kerja merge sort. Kita masuk ke bagian quick sort. Apa itu quick sort? Sama seperti merge sort, algoritma ini menggunakan prinsip divide and consequence. Namun, quick sort memiliki senjata rahasia yang disebut sebagai pivot atau elemen acuan. Pivot ini bertugas sebagai hakim pemisah. Aturannya sederhana. Nilai yang lebih kecil dari pivot akan dilempar ke kiri dan yang lebih besar akan dilempar ke kanan. Biar kebayang, analoginya seperti baris berbaris. Misal, kita tunjuk satu orang secara acak sebagai patokan atau yang kita sebut sebagai pivot. Lalu kita instruksikan semua orang yang lebih pendek berdiri di sebelah kirinya dan yang lebih tinggi di sebelah kanannya. Secara otomatis, posisi orang yang jadi patokan tersebut sudah 100% benar dan permanen di tengah. Langkah ini lalu kita ulangi pada kelompok kiri dan kanan secara terpisah hingga seluruh barisan rapi. Kemudian cara kerja quicksort. Secara sistematis dalam komputer, quicksort berjalan melalui 4 tahapan. Yang pertama, pemilihan pivot, di mana umumnya kita mengambil elemen paling terakhir dari array. Kemudian yang kedua, proses partisi, yaitu komputer memindahi semua data dari depan ke belakang, mendorong nilai dari yang kecil ke kiri, lalu menempatkan pivot di tengah sebagai tembok pembatas permanen. Kemudian langkah yang ketiga yaitu eksekusi rekursif. Karena pivot sudah di posisi yang benar, algoritma memanggil dirinya sendiri untuk memproses subarray, sisi kiri dan sisi kanan secara terpisah. Dan keempat, kondisi berhenti, di mana proses rekursi ini otomatis selesai saat subarray hanya menyisakan satu elemen saja karena data sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian untuk implementasi C++ dan logika kode quicksort. Nah, ini adalah implementasi kodenya dalam C++. Kami menggunakan versi yang diringkas, di mana proses partisi langsung dilebur ke dalam fungsi quicksort. Mari kita bedah bagaimana alur kode ini mengeksekusi data kita di fungsi main, yaitu 10, 8, 7, 10, 7, 8, 9, 1, dan 5. Pertama, kode akan mengambil angka paling belakang yaitu 5 sebagai pivot. Kemudian, kita masuk ke looping atau for. Di situ akan berjalan mengecek di angka dari depan. Kemudian, program melihat angka 10, 7, 8, dan 9 lebih besar dari 5. Jadi posisinya dibiarkan sementara. Saat looping bertemu angka 1, karena 1 lebih kecil dari pivot alias 5, maka fungsi swap otomatis memindahkan angka 1 ke paling kiri. Setelah semua selesai dicek, fungsi swap yang ada di bawah looping akan menaruh pivot alias angka 5 tepat di sebelah angka 1. Nah, sekarang susunannya sementara menjadi 1, 5, 8, 9, 10, dan 7. Posisi angka 5 sudah terkunci dengan benar. Terakhir, karena angka 1 di kiri sudah beres, fungsi quicksort melakukan rekursi atau memanggil dirinya sendiri.
khusus untuk mengurutkan sisa angka besar di sebelah kanan yaitu 8, 9, 10, dan 7 sampai akhirnya terminal mencetak hasil sempurna yaitu menjadi 1, 5, 7, 8, 9, dan 10. Dengan pemanggilan rekursif seperti ini, kode bekerja secara otomatis tanpa kita harus menulis logika panjang untuk setiap pemindahan angkanya. Selanjutnya, mari kita analisis karakteristik quicksort. Secara kompleksitas waktu, rata-ratanya adalah O, N, log N yang membuatnya sangat cepat untuk data besar. Namun, kondisi terburuknya bisa mencapai O, N pangkat 2 jika pemilihan pivotnya kurang baik atau datanya sudah terurut dari awal. Kelebihan utama quicksort adalah in-place sorting, artinya dia sangat hemat memori karena tidak membutuhkan array tambahan seperti merge sort. Dalam banyak kasus praktis, performanya bahkan lebih unggul dari merge sort. Kekurangannya, algoritma ini bersifat unstable atau urutan data kembar bisa berubah dan performanya sangat bergantung pada pemilihan pivot. Kesimpulannya, merge sort maupun quicksort memiliki keunggulannya masing-masing. Jika sistem yang kita bangun sangat memprioritaskan kestabilan posisi data kembar dan memiliki memori RAM yang luas, maka merge sort akan menjadi pilihan terbaik. Namun, jika kita menghadapi data dalam skala besar, tidak mementingkan stabilitas elemen kembar, dan memiliki keterbatasan ruang memori, maka quicksort adalah pemenangnya karena sifatnya yang in-place.